Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Intania Budianova dari Universitas Indraprasta PGRI. Di video ini saya ingin menjelaskan kegunaan deksis persona dan deksis waktu dalam pragmatik. Pertama-tama, apa itu deksis? Deksis berasal dari kata Yunani kuno yang berarti menunjukkan atau menunjuk. Dengan kata lain, informasi kontekstual secara leksika maupun gramatikal yang menunjuk pada hal tertentu baik benda, tempat, ataupun waktu, itulah disebut dengan deksis. Menurut Nancy J., definisi deksis sebagai rujukan suatu kata yang berpindah dan bergantung pada siapa yang berbicara, di mana pembicara atau pendengar, dan waktu dituturkan kata-kata tersebut. Menurut Wijana, deksis adalah kata-kata yang memiliki referen berubah-ubah atau berpindah-pindah. Sedangkan menurut Bambang Yudi Cahyono, deksis adalah suatu cara mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang hanya dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicara. Adapun jenis-jenis deksis yaitu yang pertama, deksis persona. Istilah persona berasal dari kata Latin. Persona sebagai terjemahan dari kata Yunani yaitu prosopon, yang artinya topeng. Topeng yang dimaksud yaitu topeng yang dipakai seorang pemain sandiwara. Bisa juga diartikan sebagai peranan atau watak yang dibawakan oleh pemain sandiwara. Istilah persona dipilih oleh ahli bahasa waktu itu yang disebabkan oleh adanya kemiripan antara peristiwa bahasa dan permainan bahasa. Deksis perorangan atau persondeksis menunjuk peran dari partisipan dalam peristiwa percakapan, misalnya pembicara, yang dibicarakan, dan entitas yang lain. Menurut Haliday dan Hasan, deksis persona adalah pemberian bentuk kepada peran peserta dalam kegiatan berbahasa. Dalam kategori deksis persona yang menjadi kriteria adalah peran atau peserta dalam peristiwa berbahasa itu. Peran dalam kegiatan berbahasa itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu persona pertama, persona kedua, dan persona ketiga. Menurut Sudaryat, deksis persona merupakan pronomina persona yang bersifat ekstra tekstual yang berfungsi menggantikan suatu acuan di luar wacana. Menurut Yule, deksis persona dengan jelas menerapkan 3 pembagian dasar yang dicontohkan kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Adapun bentuk kata ganti persona. Sehubungan dengan ketepatan pemilihan bentuk deksis persona, maka harus diperhatikan fungsi bentuk-bentuk kata ganti persona dalam bahasa Indonesia. Ada 3 bentuk kata ganti persona, yaitu yang pertama, kata ganti persona pertama. Yang kedua, kata ganti persona kedua. Yang ketiga, kata ganti persona ketiga. Kata ganti persona pertama adalah kategorisasi rujukan pembicara kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, kata ganti persona pertama merujuk pada orang yang sedang berbicara. Kata ganti persona pertama dibagi menjadi 2, yaitu kata ganti persona pertama tunggal dan kata ganti persona jamak. Kata ganti persona pertama tunggal mempunyai 3 bentuk, yaitu aku, saya, dan daku. Bentuk saya adalah bentuk yang formal dan umumnya dipakai dalam tulisan atau ujaran yang resmi. Bentuk aku lebih banyak dipakai dalam situasi yang tidak formal serta lebih menunjuk keakraban antara pembicara dan lawan bicara. Sedangkan daku pada umumnya digunakan dalam karya sastra. Contoh, aku harap tas itu menjadi milikku. Setujukah Tuan dengan pendapat saya bahwa di Amerika tidak ada jam baik seperti di Swiss? Bentuk kata aku pada kalimat pertama bernada akrab dan digunakan dalam situasi yang tidak formal.
sedangkan bentuk saya pada kalimat 2 digunakan dalam tuturan yang bernada formal. Sedangkan kata ganti persona pertama jamak meliputi kami dan kita. Bentuk kami merupakan bentuk yang bersifat eksklusi. Artinya, bentuk persona tersebut merujuk pada pembicara atau penulis dan orang lain di pihaknya. Akan tetapi, tidak mencakup orang lain di pihak lawan bicara. Sebaliknya, dengan bentuk kita, bentuk ini bersifat inklusif. Artinya, bentuk pronomina tersebut merujuk pada pembicara atau penulis, pendengar atau pembaca, dan mungkin pihak lain. Contohnya, alangkah cerdas mereka. Tentu saja kita adalah pemain tenis yang hebat. Kalimat kedua, kalau ibu tahu di mana mereka, lapor kami ya, Bu. Lalu selanjutnya, kata ganti persona kedua. Kata ganti persona kedua adalah kategori rujukan pembicara kepada lawan bicara. Bentuk kata ganti persona kedua tunggal adalah kamu dan engkau. Kedua bentuk tersebut masing-masing mempunyai bentuk variasi mu dan kau. Bentuk persona ini biasanya dipergunakan di antara peserta ujaran yang sudah akrab hubungannya, atau dipakai oleh orang yang mempunyai status sosial lebih tinggi untuk menyapa lawan bicara yang berstatus sosial lebih rendah. Contohnya, aku pernah melihat kamu sedang menyiram bunga. Kalimat kedua, kau tak usah ragu tentang hal itu. Baiklah, aku akan mengganti pertanyaan itu kalau kau mau. Sedangkan bentuk kata ganti persona kedua jamak adalah kalian dan bentuk persona kedua tunggal yang ditambah dengan kata sekalian, seperti Anda sekalian, kamu sekalian. Meskipun bentuk kalian tidak terikat pada tata krama sosial, yang status sosialnya lebih rendah umumnya tidak memakai bentuk itu terhadap orang yang lebih tua atau orang yang berstatus sosial lebih tinggi. Contohnya, ya, kalian harus tinggal sama Eyang. Eyang kesepian di sini. Yang terakhir, kata ganti persona ketiga. Bentuk kata ganti persona ketiga merupakan kategorisasi rujukan pembicara kepada orang yang berada di luar tindak komunikasi. Dengan kata lain, bentuk kata ganti persona ketiga merujuk orang yang tidak berada baik pada pihak pembicara maupun lawan bicara. Kata ganti persona ketiga tunggal terdiri atas ia, dia, nya, dan beliau. Dari keempat kata ganti tersebut, hanya dia, nya, dan beliau yang dapat digunakan untuk menyatakan milik. Contohnya, ia bersembunyi di gang pintu keluar kereta. Kalimat kedua, loh, apa dia belum tahu dia itu anak siapa? Sedangkan kata ganti persona ketiga jamak adalah mereka. Pada umumnya, bentuk pronomina persona ketiga hanya untuk merujuk insani. Akan tetapi, pada karya sastra, bentuk mereka kadang-kadang dipakai untuk merujuk binatang atau benda yang dianggap bernyawa. Contohnya, sejak 2 hari terakhir itu mereka berdatangan. Kata ganti persona ketiga selain merujuk pada orang ketiga, juga kemungkinannya merujuk pada persona pertama dan persona kedua. Adanya kemungkinan rujukan lain merupakan akibat adanya perbedaan konteks penuturan. Selanjutnya, deksis waktu. Cahyono menjelaskan, deksis waktu adalah pemberian bentuk pada rentang waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa berbahasa. Deksis waktu mengacu ke waktu berlangsungnya kejadian, baik masa lampau, kini, maupun mendatang. Menurut Sunarwan, deksis waktu adalah pengungkapan waktu ketika suatu tuturan atau ujaran berlangsung. Deksis waktu dapat diungkapkan dengan leksem waktu, leksem ruang, dan penambahan kata ini atau itu yang dirangkaikan pada leksem waktu. Adapun contoh mengenai deksis waktu. Dulu dia tinggal di kota. Setelah anaknya berkeluarga,
dia pulang kampung. Sekarang dia tinggal di kampung meskipun mata pencahariannya di kota. Setiap bulannya membawa pensiunan ke kota. Dalam kalimat di atas, kata dulu mengacu ke waktu berlangsungnya kejadian pada masa lampau. Kata sekarang mengacu ke waktu kini. Sedangkan frase setiap bulannya mengacu ke waktu mendatang. Sekian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari semua materi yang disampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa deksis persona ialah deksis asli, sedangkan deksis waktu adalah deksis jabaran. Deksis persona menunjukkan subjektivitas dalam struktur semantik. Deksis persona hanya dapat ditangkap jika kita memahami peran dari pembicara, sumber ujaran, penerima, target ujaran, dan pendengar yang bukan dituju atau ditarget. Dengan demikian, kita dapat mengganti kata ganti dan kata sifat. Sedangkan deksis waktu ialah pemberian bentuk pada rentang waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa bahasa. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan dan menyimak apa yang saya sampaikan. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.